Halo Kak Dimas, apa kabar? Halo Kak Nabila, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga lancar ya kita webinar hari ini. Oke, untuk Betul. itu ya, terima kasih. Untuk itu sebelum kita mulai, aku akan membacain beberapa aturan yang singkat selama acara berlangsung. Yang pertama, serta untuk mohon menonaktifkan mikrofon teman-teman semuanya agar nanti webinar kita ini berjalan dengan kondusif gitu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, jangan lupa bagi teman-teman semuanya untuk ikutin sampai akhir, dan juga untuk isi absennya yang nanti bakal aku drop di kolom chat. Nah, itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita kepada Kak Dimas Jasa. Waktu dipersilakan. Oke, thank you Kak Nabila. Kita applause dulu buat moderatornya yang keren banget hari ini, Kak Nabila. Oke, aplaus juga untuk Kak Dimas, teman-teman semuanya. Oke, baik, silakan dimulai ya. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Um, Selamat sore. Oke guys. Nah, pertama-tama saya mau menyambut ada Sopono di sini, terus ada rekan-rekan dari kantor saya juga, PI, rekan-rekan gereja saya, dan rekan-rekan yang udah regis lewat link ya. Keren banget guys. Terima kasih udah mau hadir di webinar kali ini. Mas Nah, Dimas, sebelum dimulai mungkin ya. Prof. Wono mau ada yang disampaikan dulu. Oh boleh, Coba silakan Sopan. Ah, sambutannya enggak lah. dulu Prof. Wono. Yang disampaikan gini, barusan di email ada tawaran magang di apa land gitu. Tolong baca di email deh, kalau nggak dapet tolong email ke saya, nanti ada tawaran magang. Habis magang bisa ditarik jadi karyawan gitu aja. Semoga sukses Mas Dimas, ini keren banget. Ya, Soalnya AMD lagi ngiri sama Nvidia ke ITTS. Langsung. ya, baik. Iya Prof. Selamat ya Kak Dimas. Ya, baik. Terima kasih Prof. Oke, lanjut Mas Terima kasih Dimas. Prof. Oke, ada Pak Agung juga, ada Pak Anas ya. Keren banget. Yes. Nah, sebelum kita mulai, boleh absen dulu di sini, absen nama, sebut nama. Oke, yang ketik LLM teman-teman di kolom chat. Ada nama, ada Muhammad Tesna, ada admin, ada Apa Sudata, ada Rizky F, Sofian Nasution, ada Tori, ada Anggoro, ada Evan, ada Wisnu, ada Edwin. Jangan banget ya ternyata. Wah, oke deh, kita langsung mulai aja. Bikin ya, screen ya teman-teman. Oke, seharusnya sudah masuk sih ya. Wait, bisa. Udah masuk ya rekan-rekan? Sudah. Yuk. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, pada webinar hari ini saya akan membawakan Bisa tinggal sih udah. materi yang Nah, mungkin ini ya, aku udah kayaknya baru bukaan. dibawain deh di webinar di TTS ya. Nah, saya akan membawakan running lama LLM on Radeon GPU using ROCm atau how to running kali on lama ya AMD GPU VC4 beginner gitu. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Materi yang akan dibawakan tuh basic banget. Karena kita bakal belajar tentang apa itu lama, apa itu LLM, apa itu LCM gitu ya. Dan kita nggak akan berjurus ke machine learning atau lainnya dulu gitu. Karena kita belajar basicnya dulu. Jadi, gitu. Oke, kita next aja
ke materinya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu gitu ya. Oke, rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Dimas Kertajasa, atau bisa dipanggil juga Skill di forum-forum bawah sana ya. Ya sudah bikin dan lain-lain. Nah, saya adalah seorang cybersecurity analyst dari PT Federasi Pesat Indonesia dan juga seorang mahasiswa semester 5 dari IPTS jurusan TI angkatan 23. Nah, di sini ada yang angkatan 23 nggak guys? Oke, ada. Nah, teman-teman bisa follow juga LinkedIn saya, ada IG, ada Telegram yang mau nanya-nanya seputar cybersecurity, yang mau nanya seputar AI, kita belajar bareng di sini, kita discuss bareng juga di sini gitu. Dan di bawah ada hack the box saya juga gitu, siapa tahu ada yang mau member CTF ya. Oke. Nah, ini dia dan kita hari ini. Yang pertama kita akan bahas apa itu LLM, yang kedua kita bakal membahas apa itu OLAMA, yang ketiga kita bakal bahas gimana sih caranya ROCM mengubah sektor per AI ini gitu. Terus yang keempat ada ROCM versus CUDA, dan yang terakhir kita bakal live demo jalanin OLAMA isi kita untuk dipakai ROCM. Nah, sebentar. Nah, langsung masuk aja yang pertama ya teman-teman. Apa itu LLM? Nah, saya buat analogi yang sederhana mungkin ya, karena ini buat beginner juga. Nah, teman-teman bisa bayangin gini. Bayangin ada otak digital yang belajar dari miliaran data. Dari kata data di internet, di buku, sampai codingan kita gitu. Nah, itu adalah LLM, teman-teman. Gitu. Sudah. Nah, karena si LLM ini udah dilatih, di training dengan sedemikian rupa dan dengan data yang sangat besar gitu. Nah, model-model di LLM ini tuh bisa memahami pola bahasa, apa yang kita input, apa yang kita tanyain ke si model ini gitu, dan dia bisa menghasilkan respon yang sangat amat natural, kayak manusia yang responnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman waktu pernah buka lama gitu ya, pasti di situ ada parameternya berapa B gitu ya, berapa billion bla 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 bla. Nah, di parameter ini semakin tinggi parameternya, semakin banyak parameternya, semakin gede size-nya, semakin pintar si model itu gitu. Makanya di LLM ini bisa dipakai macet buat kita referensi tugas-tugas kita gitu ya, di tugas yang lain gitu, karena dia belajar dari miliaran data gitu. Kenapa sih disebut large language model? Large itu karena ya ukurannya besar dan benar-benar masif dengan miliaran parameter yang tadi saya sebutin. Nah, makanya si LLM ini juga butuh GPU yang powerful juga buat ngejalanin, karena proses dibaliknya itu sangat berat juga gitu. Nah, LLM ini juga mesin dibalik dari ChatGPT, mungkin yang teman-teman tahu ya, ada Gemini, Gemini AI, Meta AI, DeepSeek, dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita masuk ke teknikalnya, kita perlu tahu dulu gitu apa itu LLM.
karena ya itu kan basic dari konsep LLM gitu. Oke, kita next. Oh ya, ini kalau kan ada yang mau nanya langsung bisa diketik di kolom chat ya teman-teman. Nah, yang kedua, apa sih itu lama? Apa itu lama? Nah, kalau tadi LLM itu adalah otak digitalnya, nah kalau lama itu adalah cara paling gampang kita buat pakai otak digital itu langsung dari PC atau laptop kita di rumah. Nah, Kolam itu bisa dibilang open source runtime ya, dibuat ngejalanin secara lokal tanpa harus ribet. Jadi kalau ya LLM itu tadi otaknya, kalau lama ini kayak jalan yang ngasih kita akses langsung ke otak digital kita tadi. Cara pakainya cukup simpel juga teman-teman, karena dia jalan di CLI juga, jadi kita tinggal komen buat running gitu. Kita aja berembun. Nah, lama ini juga bisa running di Linux, macOS, Windows. Dan Olama ini juga dukung banyak banget model yang ada di websitenya. Ada DeepSeek, ada Llama, dan lain-lainnya. Ada Qwen, ada Mistral. Dan enaknya bisa kita coba semaunya kita gitu ya. Lewat model yang kita download dari Llama dan running di lokal kita. Nah, keunggulan lain si Llama ini juga kita bisa jalanin AI offline gitu ya. Artinya kita nggak perlu terkoneksi sama internet buat jalanin AI lagi atau jalanin chatbot dan lain-lain. Terus dia juga cukup ringan ya si software Llama ini gitu, dan developer friendly. Jadi mudah banget kalau teman-teman mau buat model MCP ya, lagi tren banget MCP gitu ya, model konteks protokol buat automatic teks, misal pentest atau ngecek reputasi IP gitu ya kalau dari cybersecurity ya. Nah, bisa banget pakai MCP dan connecting langsung ke Llama-nya ke API gitu. Nah, yang penting juga kita bisa jalan offline ya tadi, karena kalau kita pakai ChatGPT kan yang online ya, kita nggak tahu gitu data yang kita kirimin, pertanyaan yang kita kirimin bakal dipakai jadi model training mereka gitu ya, bahan training mereka. Nah, sedangkan kalau kita jalanin offline ya datanya kita pakai sendiri gitu, sangat aman terhadap privacy data dan security. Intinya adalah Llama tuh bikin AI lebih accessible dari teman-teman mahasiswa, peneliti, dan semua orang tuh sekarang udah bisa gitu jalanin AI secara offline di device-nya masing-masing. Oh iya, ada pertanyaan ya. Dari Adrian Patrick. Mas Adrian Patrick, pertanyaannya apa perbedaan LLM dan NLP host? Seharusnya cukup beda ya,
model AI yang cukup besar dan ngerti dan bisa bikin bahasa. Sementara NLP itu kalau saya natural language processing ya. Nah dia itu kalau framework yang dipakai buat jalanin teks si NLP dan nah dia jalanin teksnya bisa dengan LLM atau model yang lebih detail juga gitu sih harusnya. Oke, kita list dulu ya. Nah, gimana saya ampun. Nah, gimana ROCM mengubah semuanya? Nah, bagi teman-teman yang belum familiar, ada yang udah familiar teman-teman sama ROCM? Kayaknya belum ya. Nah, ROCM ini adalah Radeon Open Compute Platform. Ya, kita bisa sebut sebagai kudanya AMD lah. Kan kalau Nvidia punya kuda nih buat running AI, machine learning dan lain-lain. Nah, kalau AMD sekarang udah punya yang namanya ROCM. Nah, si ROCM itu memungkinkan kita para pengguna GPU Radeon untuk jalanin AI di GPU kita. Ya, kurang lebih sama sih sama kuda ya. Nah, selama ini pasti kalau AI lama tapi kaitinnya sama Nvidia gitu ya, karena dia yang lebih dulu running dan sebel banget buat running model-model di lama itu. Nah, sekarang AMD ngeluarin RCM gitu, ya bisa jalanin model sama di sisi yang punya CPU Radeon seperti saya dan teman-teman semua yang punya. Nah, kalau kita ngomongin AI training, inference, jawabannya pasti selalu Nvidia gitu solusinya. Tapi GPU Nvidia itu mahal banget ya. Besok aku bawa ke tempat bahan di celana. Serius gitu ya. Nah, jadinya kita gantung sama satu vendor ini gitu, satu vendor sih. Nah, ROCM hadir buat ngubah ya pekerjaan itu gitu. Dengan ROCM yang hadir, GPU Radeon yang dipakai di PC kita, server kita, jangan sih kalau server ya, pakai Radeon ya. Bisa dipakai buat jalanin AI secara offline itu. Karena, oh ya kelebihan si ROCM ini juga dibanding udah ya, dia open source juga. Open source. Jadi kita bisa gampang banget buat konfigurnya gitu ya. Dibanding kuda. Karena sifatnya open source bisa ikut kontribut juga gitu ke proyeknya. Dan ya tentunya transparansi lebih tinggi gitu ya, karena open source. Dan budget yang kita punya bisa ditekan lebih rendah karena sekarang AMD Radeon bisa jalanin AI juga. Gitu. Nah ini tuh jadi game changer banget gitu ya di dunia AI gitu ya. Nah, saya kemarin nyari di internet belum ada benchmarknya ya, benchmark secara langsung ROCM versus CUDA. Nah jadi saya cantumin aja perbandingannya. Nah kalau CUDA kan aja lama di dunia AI gitu ya. ROCM itu pendatang baru di dunia AI. Di sini kita bisa lihat juga ya
begitu banyak comparison ya gitu, antara CUDA dan ROCm. Gitu. Mulai dari CUDA itu proprietary dan ROCm open source, ya development cost, usability dan lain-lain itu jelas beda banget gitu. Nah intinya sih CUDA tuh solid banget, solid banget. Tapi ya ROCm juga makin lama makin solid. Dan bisa jadi alternatif kalau kita nggak punya dan nggak ada budgetnya buat beli GPU NVIDIA. Gitu. Kenapa saya pakai GPU-nya Radeon gitu ya? Karena dulu ya buat ngegame sih sebenarnya. Karena Radeon tuh ya di apa ya, high performance-nya di game ya, dan juga lebih murah dibanding Nvidia gitu. Dan di bulan lalu saya iseng-iseng gitu, apakah bisa jalanin lama di GPU AMD, ternyata bisa gitu lewat ROCm ini. Dan ya sangat sangat amat mengubah dunia per AI-an. Jadi ada saingan tuh si kuda gitu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan dari penggunaan AI offline di real world kira-kira digunakan untuk apa ya? Lebih powerful dibandingkan online? Nah, kalau lebih powerful, iya, karena ya kita bisa nyesuaiin GPU yang kita pakai gitu ya. Mungkin teman-teman bisa juga gitu pakai RTX yang series 50 ke atas ya, 50-80 ke atas gitu. Nah, itu pasti performance-nya powerful banget. Dan ya seperti yang saya singgung juga tadi ya, offline lebih aman. Karena ya kita nggak ngirim data ke developernya langsung gitu ya. Kita ya jalanin lokal, beresin secara lokal, dan running secara lokal gitu. Jadi kita nggak ngirim data buat mereka training gitu. Gitu. Nah, sini ada beberapa referensi link yang saya pakai buat ngerjain project lama di LVM ini. Mungkin teman-teman ada yang mau screenshot, boleh banget juga. Udah ya screenshotnya? Oke, kita next. Nah, ini spek PC yang saya pakai buat jalanin lama sekarang. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Saya beli dan rakit di sini tuh di tahun 2022 kalau salah. Ya di tahun 2022 masih powerful sih. Dan tahun ini udah ada yang lebih baik lagi lah. Jadi udah bisa pakai AM5 udah murah banget, TDR5 udah murah banget juga gitu ya. Nah, di sini saya prosesornya pakai AMD Ryzen 7 5700G. Itu GPU saya pakai RX 5600 Spielhal 6600 Challenger 8 GB VRAM. RAM-nya ada 16 GB, mobonya pakai B550M HDP, PSU-nya 550 watt, 80 plus bronze, SSD-nya ada M.2 yang 500 GB dan SATA 1 tera.
Ada pertanyaan dari Mas Pixville, harga spek komputernya Mas. Saya lupa ya, udah lama. Kayak sekitar harusnya 8 ke bawah deh waktu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya lebih murah lagi. Lihat pertanyaan dari Mas Aditya Rizky, bisa minta di dong SS-nya. Oh, nanti PPT bakal di-share juga ya harusnya. Jadi ditunggu aja PPT-nya teman-teman. Oke. Nah, kita masuk ke live demo-nya. Ini yang udah ditunggu sama teman-teman. Oh iya, ada teman-teman yang sambil praktek kah? Biar kita sekalian belajar, mungkin. Kayaknya belum ada ya. Oke, kita langsung praktekkan saja sebentar. Oh ya, reportnya ada sih harusnya. Ada pertanyaan dari Mas Didi Safudin untuk kebutuhan sehari-hari seperti coding assistant atau summarization, model mana yang paling disarankan ulama agar forma tetap seimbang antara akurasi dan resource. Sebentar, saya screenshot dulu. Share screen dulu. Bentar ya, guys. Sebentar. Oke, harusnya udah masuk ya. Nah, sebelum kita mulai instalannya ya, yang kita perlukan tuh lumayan, ya ada beberapa dependensi yang teman-teman perlukan gitu ya. Kayak ini, kayak Hype SDK. Nah, teman-teman bisa download dari link saya udah cantumin juga di sini. Nah, HIP ini tuh buat apa sih? Nah, nah HIP ini tuh semacam framework dari AMD yang dibuat untuk jadi jembatan kompatibilitas antara CUDA dan NVIDIA CUDA dan ROCm gitu. Perumpamannya kayak misalnya CUDA tuh bahasa Spanyol ya. Nah, ROCm itu bahasa Inggris. Nah, HIV ini tuh kayak Google Translate yang bikin dia bisa nerjemahin dari CUDA ke ROCm. Jadi kita nggak perlu config banyak banget gitu buat jalanin di device yang berbeda gitu. Nah, buat model-modelnya kita bisa lihat di website Ulama langsung gitu ya. Ada banyak banget model-model yang sedia di Ulama. Nah, jadi pertanyaan dari Mas Didi ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, coding assistant sebenarnya bisa disesuaikan sih pakai model yang mana aja. Tapi kalau buat coding, kalau nggak salah ya, kita bisa pakai Qwen Coders. Kalau coding pakai Qwen Coders, dia sangat amat
disesuaikan buat coding specific text ya. Nah, significant improvement in code generation, code listening, and code fixing. Dan buat model-model lainnya bisa banget juga teman-teman cari di website yang lama karena banyak banget sih modelnya. Terus ada pertanyaan dari Mas Rama atau Setio Aryadi, RX 9070 XT. Cukup nggak Mas paralel dengan machine learning? Cukup banget. Cukup banget. Karena saya pakai RX 6600 ya, dia tuh kalau nggak salah setara sama RTX 3060 ya. Jadi ya itu udah lebih tinggi banget dari GPU saya, pasti kuat banget. Laptop 2 juta bisa kan? Tidak, tergantung GPU-nya. Dia kuat atau enggak. Terus ada pertanyaan dari Mas Sofian Nasution. Izin tanya Mas, Dimas, pekerjaan terberat apa yang dijalankan PC dalam menjalankan alamat tersebut? Harusnya kalau AI, LLM ya, yang paling berat tuh ya generation respon kita, gitu. Karena dia langsung ambil resource dari GPU ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Sofian Nasution. Dan standar spek yang baik untuk implementasi proyek ini seperti apa demikian? Terima kasih. Standar spek ya, saya juga kurang tahu ya karena proyek ini juga saya buat iseng-iseng gitu ya, ternyata lancar banget gitu Pak. Jalanin model Quentry DeepSeek agak lumayan sih, lumayan berat ya. Kemarin saya coba Quentry yang sangat lambat fast responnya sih. Terus ada pertanyaan dari Kak Wida Sam. Kak, untuk NVIDIA RTX 5060 drivernya pakai yang mana? NVIDIA saya kurang tahu sih, kayaknya langsung aja running ya, seharusnya. Terus ada pertanyaan dari Mas Hadi. Pakai GP bisa untuk GPU ya? Kayak nggak bisa, cuman nggak kuat. Gitu. Saya pernah install lama DeepSeek dan OpenWeb UI, tapi hasilnya masih membutuhkan internet dalam menjalankan formnya. Jika internet diputus, hasilnya tidak keluar. Apa memang seperti itu, Mas? Harusnya nggak. Harusnya bisa running offline sih. Nah, kalau saya praktekin offline langsung sekarang kayak terputus juga ya. Terus pertanyaan terakhir dari Mas Fo, apakah modal LLM dengan mungkin kita overlap domain pribadi agar model-model tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita? Bisa, bisa di training sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Oke, langsung aja ya prakteknya. Nah, sini ada beberapa file yang udah saya download juga sih. Jadi kita nggak akan fokus sama installnya. Nah, yang pertama tadi download IP SDK buat aktifkan RCM ya. Yang kedua kita download Olama di sini. Nggak download sih. Nah, buat teman-teman yang mau shortcut buat langsung install ya, bisa
ini nih. Nah, dia udah nyediain si heap library-nya, HTML library-nya, sama lamanya yang latest. Jadi teman-teman tinggal klik terinstall deh. Nah, waktu kita buka seperti ini, alamat for bagi teman-teman yang nggak mau install manual ya. Nah, nanti dia bakal kayak gini sih. Kita tinggal install di sini, pasang ROCM-nya. Dan di sini kita sesuai kita. Dan dia otomatis akan install Olama plus ROCM-nya. Gitu. Oke, langsung aja kita running ROCM-nya. Running Olamanya, sorry. Kita tampilin dulu komen-komen apa aja yang ada di Olama ya. Nah, Olama punya beberapa komen ya, ada search buat start si Olamanya. Nah, create buat nge-create model dari model file. Show buat nge-show informasi model yang kita download ya. Nah, kan ya buat running modelnya, stop buat stop modelnya, full buat kita tarik modelnya dari repository lama. List model, PS, list running model, CP copy model, ya dan lain-lain gitu. Nah, langsung running aja ya lama ya. Lama serve. Nah, di sini kita udah jalanin lamanya dan jalan host gitu. Nah, di sini udah kebaca juga tuh GPU saya di Radeon Max 9600. Tinggal udah beberapa model lama list. Nah, ada Quen dan Dips R1. Kita coba yang dulu ya. Oke. Cara runningnya gampang juga sih. Tinggal lama kan ketik model ya. Set, set. Kita langsung coba ya. Soalnya gimana caranya belajar AI. Nah, dia di backend-nya mikir untuk caranya gimana. Dapat tampilin ke user. Lumayan cepat ya generation-nya. Text manager. Nah, dia dikit juga sih. Pakai resource GPU karena ya ringan Quen itu. Nah, cara kita mastiin dia jalan di GPU atau enggaknya, nah ini juga lama PS. Nah, ini udah kelihatan tuh, dia pakai 100% resource-nya GPU, gitu. Dan jawaban dari pertanyaan kita cukup bagus juga gitu ya. Dia jelasin satu. Dia
buat bagan sendiri dari part 1, part 2, 3, 4, dan seterusnya. Cukup bagus jawabannya. Gitu. Hmm. Oke, kita balik ke pertanyaan dulu. Dari Mas Eko. Saya bukan mahasiswa IPTS, tapi saya kagum dengan Prof. Ono. Waktu Prof. Ono kasih training di RTR UNED di kampus Tirta Cilegon. Nah, IPTS ada komite LLM. Jika ada bagaimana cara joinnya? Saya berhasil install di laptop spek engineering, tapi lemot. Dan rencana mau build visi dedicated buat LLM. Jika ada grup diskusi, boleh saya join. Nah, mungkin bakal dibuat ya komunitas AI-nya di ITTS. Jadi tunggu aja beritanya. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat. Apa bisa menggunakan lebih dari satu GPU atau cuma membaca satu GPU saja? Harusnya bisa di custom sih ya. Misal kita install di server ya beberapa GPU, dia bisa membagi seharusnya. Mungkin ya. Dari Mas Muhammad Krishna, apakah large language model saat ini memiliki kemampuan untuk membypass atau mengkali sistem verifikasi reCAPTCHA versi 3? Saya kurang tahu juga sih ya. Saya belum deh. Nanti saya coba research lagi ya. Dari Mas Didi lagi. Saya sudah berhasil menginstal Olama di Docker dengan model Olama 2 dan mengintegrasikan ke NES ya sebagai backend, bahkan sudah bisa terhubung dengan WhatsApp bot. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Oke, Mas Didi pakai yang berapa ya parameternya itu? Kalau boleh tahu. Download dari Olama langsung bisa. Dari website langsung bisa. Buat GitHub-nya juga bisa. Apa bisa dilimit ke size GPU-nya? Dilimit seperti apa tuh? Ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fatur Rahim. Kalau untuk analis data, gimana upload file datasetnya? Nah, kebetulan saya juga belum pernah ya buat ngupload datasetnya. Gitu. Apakah sudah pernah mencoba dari Mas Arya? Apakah sudah pernah mencoba model CPU only dengan 5700G? Jika sudah, bagaimana performanya? Cukup berat sih, karena dia ya lumayan jalan di CPU ya, CPU mode. Tanpa bantuan GPU kayak berat banget. Terus ada pertanyaan dari Mas Aditya Rizky. Apakah website Codex itu membantu untuk pemula? Codex, saya kurang tahu juga sih kalau itu. Codex. Ya, saya belum pernah coba juga sih Codex. Nah, tadi kita udah lihat juga ya, si Qwen ini benar-benar running 100% di GPU gitu. Dan responnya, generate-nya cukup cepat juga. Gitu. Sebentar. Kita coba generate yang lain ya. Cara memasak ikan goreng misalnya.
dia cuma pakai 11-15% tadi conversion rate-nya. Cukup ringan kalau model kalian ya. Responnya bagus banget sih kan ini. Gitu guys. Nah, kita coba yang DeepSeek ya. Nah, ini yang lumayan berat. Exit lagi. Nah. Pola malis. Kita coba pakai DeepSeek R1 yang 14 billion parameternya. Ini lumayan berat banget waktu kemarin saya coba. Lama kan. Dan kalau kita running model DeepSeek ini dia otomatis running berbarengan sama CPU. Nah, 31% CPU dan 69% GPU gitu. Oke. Nah, kita generate prompt dulu. Sama ya, gimana cara belajar AI? Gimana cara belajar AI? Nah, sambil nunggu respon ya, yang agak lama, kita baca pertanyaan lagi. Dari Mas Ford. Mas CLI ya, nggak bisa GUI. Bisa, kita tinggal integrate sama Open Web UI. Open Web UI. Nanti UI-nya tampilannya mirip-mirip sama ChatGPT lah. Kita install. Kalau Mas mau pakai UI bisa install Open Web UI. Ini udah kelihatan nih. Memang semakin besar modelnya, semakin banyak resource yang harus dipakai dan semakin berat internetnya. Ada pertanyaan dari Mas Aditya Rizky, cara bikin ChatGPT pribadi gimana sih Bang? Ini kita lagi lakukan sih Mas. Nah, kalau teman-teman mau pakai UI gitu ya, pakai bisa install Open Web UI dan target ke si lamanya langsung. Kalau nggak salah dia bisa langsung diinstal di Docker juga sih, biar lebih ringan ya. Dockernya jadi install modelnya lama, terus install Open Web UI dari Docker. Lumayan nih. Kita pakai. Nah, GPU usage-nya udah tinggi nih. 50%. Jadi emang berat banget DeepSeek itu. Apalagi modelnya 14B tadi ya. Gitu guys. Nah, pertanyaan dari Mas Faris. Cara agar AI belajar sendiri tanpa kita harus submit dokumen yang harus dia pelajari gimana? Saya kan tahu juga sih kalau harusnya dia machine learning ya. Learning model. Jadi harus tetap ada ya dataset yang dia pelajari gitu. Gitu.
Tapi anyway, responnya cukup ya sistematis ya sama aku yang tadi lipstick ini. Cuman bedanya lebih berat aja. Ya. Iya, berat banget. Oke, ada yang sambil praktek kah, teman-teman? Di rumahnya, di kosannya, kita ulik bareng. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Rizky F. Apakah dengan Olama kita bisa merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah kita? Bisa, tapi tergantung model mana yang bisa ngelakuin itu. Karena ya beberapa model dia nggak update datasetnya sampai sekarang gitu. Mungkin ada yang ya parameternya sampai tahun 2023 misalnya. Jadi telat datanya. Terus ada pertanyaan dari Mas Andrian Patrick. Kak, ada rekomendasi model yang ringan untuk jalan di laptop spek Intel, GPU Iris. Iris ya. Mungkin boleh coba Quen ya, yang tadi ringan banget. Nah, ada masukan dari Pak Agung, jangan pakai LLM, pakainya SLM. Nah, pakai yang small, gitu. Hmm, Oke, mungkin demonya segitu aja kali ya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ada yang mau nanya atau minta generate apa? Mungkin di DeepSeek atau Quen tadi. Kayak ada pertanyaan. Dari Mas Heri Hermawan, kalau modelnya ada update di website lama di device kita atau update kah? Enggak, harus full sendiri update-nya. Gitu. Eh, Jadi ya harus full sendiri update-nya dari website lama. Ada pertanyaan lagi dari Mas Teguh Nur Haji. Bang, berarti hardware utamanya terkait AI itu GPU ya? Betul. Lalu untuk model itu sendiri kita bisa buat sendiri ya? Bisa, bisa, bisa. Tapi kompleks banget sih kalau membuat model sendiri ya. Saya pun belum pernah nyoba juga. Terus ada pertanyaan dari Mas Muslim. Cara akses dari komputer lain dalam jaringan gimana? Bisa, karena dia running di localhost ya. Kita tinggal proxy in ke IP kita sih. Terus open port si lama ini 11434 portnya. Ada pertanyaan lagi dari Mas Aditya Rizky. Lebih baik mana sih Nvidia sama AMD? Padahal cuma saingan gambar doang kan? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Kalau di LLM ya, lebih stable di Nvidia tuh. Nvidia sih tetap di CUDA tadi. Sejauh ini ya, lebih stable CUDA dibanding ROCm. Gitu.
Nah, terus ada pertanyaan dari Mas Aziz. Mas, kalau konsepan RHG itu bagaimana ya, Mas? Saya kurang tahu juga kalau RHG. Belum pernah saya coba juga. Gitu. Terus ada pertanyaan dari Mas Hadi. Lebih ringan di Windows atau Linux running? Saya belum pernah coba running di Linux sih. Baru di Windows doang. Karena di Linux belum ada dependensi si RCM-nya. Jadi masih di Windows. Kalau pakai Nvidia, kayak lebih ringan deh. Kayak kuda ya di Linux. Ada pertanyaan lagi dari Mas Alfi. Kenal dia kayaknya. Update full package-nya menyesuaikan dari modelnya Om. Betul. Dari model dan parameter yang kita download. Yang kita udah download kan. Tinggal full lagi. Dari Mas Muslim ada pertanyaan lagi. Itu kan pakai CMD. Atau yang lebih bagus pakai Open Web UI. Nanti tinggal integrate ke si Olamanya. Nanti UI-nya mirip-mirip sama ChatGPT lah. Coba ya. Kita search Open Web UI. Nah, nanti dia kayak gini tampilannya, mirip banget sama ChatGPT. Gitu. Ada pertanyaan dari Mas Torik. Mas, kalau kita mau nambahin data model baru dalam LLM tersebut, apakah bisa, Mas? Pernah coba nggak, Mas? Belum pernah coba. Tapi harusnya bisa sih nambahin. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Tengguh Nuraji. Bangga semoga next ke depannya bisa ada webinar terkait buat model sendiri. Amin. Amin. Nanti saya share juga ya kalau udah bisa buat model sendiri. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Faris, kalau Open Web UI itu ada fitur register juga nggak seperti ChatGPT? Nggak ada. Jadi kita langsung ya tampilan ChatGPT. Tinggal masukin prompt-nya. Selesai sih. Aman. Keren, Agung. Kemudian. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Mau nambahin dikit, Mas. Boleh, Pak Agung. Ya. Silakan. Ini Prof masih ada nggak ya ini? Atau udah pergi nih? Ada, bentar lagi pergi. Oh, masih ada, Prof. Yuk. Apa ya? Sudah. Mana ini, Prof? Enggak, ini ya. Oke. Oh. Jadi intinya teman-teman, AI itu di awal memang Sorry, mic dikecilin tadi. Tadi beta, Prof. Belum. Ya ini mungkin udah hampir mau selesai nih, Prof. Mungkin Prof ini mau menyampaikan sesuatu. Wah, tadi yang diterangin Mas Dimas keren banget sih. Itu bisa cepet kayak gitu ya. Saya jadi pengen pakai AMD juga. Kayaknya Ono perlu di training AMD nih sekarang. Biar Nvidia panas sama Intel panas. Itu aja sih. Keren. Gitu. Pak Agung silakan. Oh iya, gambar gedenya kira-kira gini yang ada di kepala ya. Kita lagi mikir bikin solusi buat sekolah-sekolah sih sebetulnya.
terutama yang ada di perbatasan, di daerah yang nggak ada internet segala macam. Gimana caranya supaya kita bisa bikin AI tapi offline gitu. Jadi tadi solusi yang Mas Dimas kasih lihat tuh keren banget sih sebenarnya. Bisa offline, bisa murah, itu aja sih. Gitu. Nih Pak Agung kayaknya bakal cerita banyak juga soal yang itu. Silakan Pak Agung ah. Hai, kita satu suara lagi. Tadi yang mau tak sampaikan itu, tapi oke, pertama begini teman-teman, AI itu kecerdasan buatan yang memang dibuat, intinya begitu. Jadi begitu diinstal dia masih kosong, otaknya kosong. AI itu kalau kata Prof itu memang bodoh sekali gitu. Tapi begitu diisi model yang tadi disampaikan Mas Dimas, itu juga semakin besar. Tadi kan ada di Olama tadi itu ada billion, ada berapa token lah istilahnya bahasanya begitu. Semakin besar tokennya memang memakan GPU yang cukup tinggi begitu. Nah memang beberapa hal yang perlu disederhanakan adalah memang investasi di AI cukup besar. Nah, terus tadi Pak Propono menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat SLM ya tadi ya. Jadi untuk rekan-rekan atau mungkin sekolah-sekolah yang ini kalau kita berkaitan dengan data pribadi begitu ya, tiba-tiba diupload kemudian data keuangan tiba-tiba diupload begitu, terus ganti muka ganti wajah. Nah ini semuanya juga sangat berbahaya sekali gitu. Nah akhirnya kemarin kita mencoba untuk membuat AI yang lokal on premise yang benar-benar di internal kita begitu. Nah sehingga data-datanya bisa dikelola dengan baik di internal, itu satu. Yang kedua memang kita lagi mau mencoba minterin selain anak-anak ITTS juga kita mulai dari SMP, SMA. Kemarin kita sempat launching buku begitu. Kalau mau download mungkin nanti bisa di download ada URL-nya ya, Interpress, atau mungkin yang following Propono atau saya juga sudah sering begitu, silakan dipelajari. Di situ banyak tools, tidak hanya kalau yang sering kita lakukan selama ini kan ada itu kategorinya chatbot ya. Jadi kalau ChatGPT tanya apa saja dijawab begitu. Tapi memang ada yang fokus ya, ada yang fokusnya di penelitian, ada yang fokus di video, ada macam-macam. Nah itu modelnya memang berbeda-beda, mereka punya fokus tersendiri gitu. Nah sehingga pengklasifikasian itu tinggal dipilih saja. Nah pada akhirnya memang semua tergantung pada kita. Jadi yang saya pesan cukup berhati-hati begitu dalam mengupload atau mencoba menganalisis atau minta bantuan AI-nya begitu, sehingga data-data kita juga masih tetap aman. Nah kalau di kampus, kalau di internal ada namanya asisten AI.ITTS.id, itu kita peruntukkan untuk anak-anak ITTS untuk disitulah gitu, supaya data-data kita nggak keluar. Jadi itu untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk tenaga pendidik ada di situ. Jadi semua e-library dari Prof Ono yang sekian tera itu kita masukkan di situ semua, kita factoring, kita canggih, kita tuning sampai full gitu istilahnya di situ. Nah silakan digunakan di situ. Saya kira gitu Mas dari saya. Terima kasih Pak Agung tambahan itu. Sama-sama. Bisa lewat link di bawah ya, nanti dapat jadi kita tidak usah